Halo, halo. Saya live. Sedang menunggu yang join ya. Sedang menunggu yang join ya. Jadi agak lama sebentar karena sedang menunggu yang join. Sedang menunggu yang join ya. Sedang menunggu yang join. Masih nunggu yang join ya. Suara saya jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah. Jelas, 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 jelas. Jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Kalau jelas tulis di bawah. Jelas, 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 jelas. Jelas nggak suaranya? Kalau jelas tulis. Jelas, 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 jelas. Ada Bebek. Gimana, Beb? Baik. Lagi di Pulang mana sekarang? sekolah. Baik, Iya, baik. Mana? apartemen. Cie, apartemen nih ya. Bentar ya, nunggu yang join. Nunggu yang Hmm? join. Siapa yang Nunggu join? yang join. Kedengeran nggak suaranya? Siapa aku? Dengar? Nggak, ini kedengeran nih. Mic-nya. Dengar? Oke, oke, oke. Tunggu, tunggu yang join dulu ya. Sampai Oke. mencapai 150 baru kita mulai. 150. Oke. Mana kakak Urusan, urusan sekarang? Masih sih? Iya. Pakai filter ya. Jadi imut ya. Kenapa? Iya, tunggu ya, tunggu tunggu ini dulu ya, Mana yang nih, mana join. nih? Datang belum pada. Ih, Oh, apartemennya ini gede amat. Keren 140 loh. dan 153. Udah. Oh ya ya ya. Oke, teman-teman semua, selamat datang, selamat malam. Jadi kebetulan em, saya IG live bersama teman saya Kara. Sebenarnya kita pengen IG live, pengen bahas satu topik spesial gitu yang diomonginnya panjang lebar gitu ya. Ya pasti Mm-mm. seputar bersosial dan cinta-cintaan juga sih, dibumbui sama opini-opini pribadi pastinya. Nah, Iya, biasanya iya. kalau opini pribadi, kadang kalau laki-laki sama cewek suka konflik juga nih opininya kan gitu. Betul. Iya, yeah, tapi harus dicari jalan tengahnya supaya bisa bertemu di tengah kemudian bercinta kan gitu ya teman-teman ya. Uh, ter Terus jadi sebenarnya kita mau nyiapin topik dulu gitu, kita mau bikin outline-nya gitu. Jadi sebenarnya yang resmi besok ya. Besok Betul. yang Betul. resmi ya, kita bener-bener ngomongin topik gitu. Sekarang sebenarnya cuma random-random chat aja. Lagian juga udah Sambil lama chat gak ketemu. di komen ya, kira-kira mau bahas apa gitu kalian. Iya, iya. Jadi sekarang random chat aja. Kita ngobrol-ngobrol nih udah lama gak ketemu juga sama Nengkara. Sudah berjuta-juta tahun lamanya ya. Iya, kamu sombong Nah, sih. terus sombong kenapa? Emang lagi sibuk. Ya sombong. Diajakin ketemuan. Iya, sekarang kan lagi pandemi. Ya, boleh sih nanti ya. Ini teman-teman jadi boleh ketik topiknya, temanya mau apa sih yang dibahas gitu. Ntar mau Tuh, mau bahas soal cinta-cintaan atau soal kehidupan sosial gitu. Nanti juga dikomentari sama Nengkara pastinya ya. Jadi introduction nih buat teman-teman yang belum kenal. Jadi sahabat saya ini Nengkara, dia sangat multitalenta dan sudah apa ya, macem-macem lah yang dilakukan ya, dari artis sinetron TVRI sampai main film bioskop, hmm. terus jadi trainer gym walaupun buat dirinya sendiri, nggak mau ngajarin temennya. Jahat sekali, temen gendut, terus dia membentuk ya bodinya sendiri gitu. Dari kurus krempek. Dan sekarang dia jadi apa sih, masinis anchor ya.
news anchor di TV One. Nah, oh, TV One. Wah, TV penuh intrik. Apa kita bongkar aja semua di sini? Memang beda. Ntar dipecat. Dulu bukan di TV One, di mana sih dulu? iNews TV, MNC. Udah berapa TV di news anchorin? Kalau dulu TVRI itu freelance. Jadi kayak Oh, dialog gitu kan. ah, TVRI, terus kemudian RTV, ah, News TV, dan ah. sekarang TV One. Mudah-mudahan TV One yang awet, yang lama, long lasting Eh, sampai mati. Ya ampun. janganlah, jangan mati-mati. Terus pernah turun ke jalan nggak reporter atau sekarang juga masih nge-reporter Masih gitu? sekarang itu masih turun Oh, gitu. sekali-sekali. Masih Nggak cuma sekali-sekali. di office aja gitu? Apa Enggak. baca-baca berita? Jadi menjadi seorang jurnalis itu tuh nggak harus nggak cuman ada Oh, di jurnalis, jatuhnya jurnalis ya, bukan news anchor ya? ya jurnalis itu jadi Ah, gini nih, pekerjaan utamanya jurnalis kayak apa ya, kayak ibarat hmm. polisi, pangkatnya pekerjaannya polisi, terus Oh, dia punya jabatan apa, reserse apa gitu, kayak gitu gitulah. Nah ini jurnalis, oh, oh, ada jurnalis itu ada produser, ada oh. newsreader gitu, macam-macam lah, ada Jadi, kameramen, jadi ada turun ke jalan juga ya, turun ke jalan buat itu apa interview gitu-gitu. ya, ya. Oh, oh, oh. Jadi info Kalau juga nih kerja buat teman-teman. Kenapa? buat kalau kita ke jalan itu di bawah kan itu pressure-nya lebih tinggi ya, kalau kita di bawah berisik lah apa Oh, segala macam, oke, panas lah. oke. Itu tuh bisa bikin apa namanya, percaya diri kita naik, terus daya pikir kita lebih cepat. Ya lebih Ya, ya. mengasah biar benar-benar jadi seorang seorang news anchor itu awalnya jadi dari seorang reporter, nggak bisa yang tiba-tiba langsung jadi news anchor, nggak bisa. Ada fasenya itu ya seperti itu. Fasenya harus dilewatin itu semua. Jadi wawasan juga luas gitu, khususnya buat turun ke lapangan ya kan kadang orang nggak kalau nggak turun ke lapangan nggak tahu gitu, Nggak cuma main, kabar-kabar doang. kita mau turun kemana tapi kita nggak tahu. Ibarat kata kita mau perang tapi kita nggak bawa Iya, alat perang. Misalkan nih kita mau perang tapi orang semua pada bawa senapan, kita bawanya apa namanya? pistol, Kita bukan apa namanya? Ini apa? pedang, Pedang. pisau mati. Kita bawa pedang ya nggak bisa, kita mati dong, karena kan Ya. nggak apple to apple gitu. Jadi harus Wah, tahu. bahasanya udah berat sekarang ya, apple to apple ya. Jadi lagi kan sih udah lama gak pernah ketemu. Jadi dulu nih Iya, iya, iya. orang yang pertama kali mengajak saya bisa ngomong di depan publik gitu. Jadi Oh gitu, masa sih? iya bener. Jadi sebelumnya tuh aku ya Oh, ngomong di depan kamera, tapi bukan di depan publik ya, beda ya. Ya, kamera. Nah, dan Iya, itu jadi dulu juga sempat jadi pembicara soal itu ya, pembicara seminar gitu ya. beberapa di seminarnya Iya, Ronald. iya, kalau kita keluar kota jalan-jalan gitu. Nah, terus teman-teman ya satu hal yang unik dan menarik dan penting dari Nengkara ini, dia punya teman-teman banyak ya, maksudnya bersosialnya tuh luas lah gitu, dan semua kalangan digaulin gitu. Maksudnya gaulin dalam hal bergaul positif ya, jangan gaulin maksudnya yang aneh-aneh. Jadi semuanya ya, semua kalangan ya, nggak cuma kalangan atas doang ya. Jadi atas, bawah, kiri, kanan, tengah gitu. Jadi wawasannya luas, dia tahu sana sini. Nah, karena dia suka bersosial, teman-temannya banyak banget gitu. Dan susah juga dia mau ngenalin Termasuk temen ceweknya, jahat sekali, tega sekali. Ya pokoknya teman-temannya banyak lah. Jadi dia punya semacam wawasan bersosial gitu, yang pastinya itu teman-teman pada curhat dong, ya kan? Misalnya ada masalah cinta atau mungkin kehidupan atau lagi galau atau apa aja pasti curhat lah, curhatnya sama Nengkara gitu. Jadi dia paling nggak bisa tahu banyak perspektif, ya kan? Perspektif dari sini sana gini gitu. Tipe-tipe orang pasti dia juga udah peka lah. Nah, jadi teman-teman besok nih yang official nih kita bakal apa namanya membahas ya macam-macam itu tema bersosial sama cinta-cintaan. Nah, narasumber yang satu ini cukup
berpengalaman lah, dan pengalamannya bukan cuma dari opini pribadi ya, pasti dari curhat-curhatan teman-temannya juga yang pastinya unik-unik dan beda-beda gitu kan. Itulah ya pastinya ya. Betul. Tapi kurang afdol nih kalau misalnya dia nggak memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi kalau dikenalin kan dari opini seorang Kalau Ronald Frankel. followersnya Ronald ini adalah udah tadi udah dengar. Jadi ya Oh, itu punya Ronald. Kita tuh berteman udah sejak berapa tahun yang lalu ya, Nal ya. Jadi tahun 2000 kemarin, berjuta-juta tahun ya 2000 dari zaman ya. batu ya kan. Jadi kita Uh, dulu kita pengen jadi orang kaya seperti Bill Gates. Orang kaya. Iya ya, dulu kita kita suka ngobrol, kita harus menguasai dunia jadi orang kaya gimana gitu ya. Nah itu dulu omongan saya sama Nengkara gitu, nih kita harus kaya duit, kaya kuasain dunia gimana gitu. Iya, gara-gara dulu kita nonton film itu, apa, Wolf of Wall Street gitu. Jadi timbul, Gimana ya rasanya jadi pengen jadi orang kaya gitu. Ya iya, muncullah kita yang kita muncullah sisi matre kita semangat ya. jadi orang kaya. Jadi orang kaya seperti Bill Gates. Hebat. Iya. Jangan-jangan Ronald lagi merancang untuk bisa maju Oh beberapa gitu. sudah meletakkan struktur buat menguasai dunia nih, tinggal pencet tombol aja nih. Iya, terus ini dong, intro dong. Intro Cerita-cerita itu. Ya, soal pengalaman, soal dulu ngapain aja gitu buat teman-teman nah, yang belum itu kenal. kalau pertama kali kenal sama Ronald itu saya masih kerja di DPR mungkin kalau nggak salah ya Ronald ya. Wih, iya dulu DPR ya? Masih di DPR. Oke. Di DPR RI sebagai staf ahli, kemudian itu udah di TVRI juga, TVRI juga udah itu waktu itu, tapi masih freelance jadi bisa dua tempat. Kemudian terus waktu itu aku memutuskan untuk fokus di jurnalis gitu. Jadi pengen seorang news anchor. Ya udah akhirnya ya udah seperti itu masuk ke salah satu TV itu RTV untuk jadi jurnalis mulai dari jadi reporter. Jadi sebelumnya tuh udah kayak merasa udah pernah nyobain main sinetron, udah pernah main layar lebar, sempat layar lebar, terus iklan-iklan segala macam, tapi kayaknya artinya tuh nyantolnya sama dunia jurnalistik gitu, sama jadi seorang anchor kayaknya lebih menantang, lebih challenging gitu kan timbang yang lainnya juga challenging, cuman menurutku kayak barat selera gitu, kayak kita suka sama pasangan kayak cewek suka sama pasangan lawan jenis, kita punya tipe masing-masing gitu, kriteria masing-masing. Nah, kriteria itu adalah menjadi seorang news anchor itu adalah aku gitu, baru deh itu hidup deh itu. Iya, dan Sampai kan seperti itu kan, nyari sesuatu pasangan benar bisa bikin kita hidup gitu. iya, dan tipe cowoknya Nengkara biasanya harus yang punya duit banyak ya. Kalau nggak ada duitnya dia kayak kayak kesannya ramah-ramah bohongan. Nggak, bercanda. Halo, halo. Ini kok loading ya. Halo, sorry. Terputus. Halo. Wah, bentar Oke, ya, teman-teman. video Ya, ini kenapa ya? nama Putus-putus ya? Oh my. Sebentar ya. Iya, kembali lagi. halo. Ya, tadi ada pesan sponsor kayaknya tuh jadi mati Halo. ya. Ya sudahlah. Ah, hmm. Sebentar ya, teman-teman ya. Wah, ini lagi mati nih ininya, koneksinya. Sebentar ya. Ya, jadi gitu ya, teman-teman. Besok saya pasti ngobrol lagi.
Sebentar. Sebentar ya. Iya, tadi ngapain tuh ada? Internetnya kayaknya lagi bermasalah nih. Nggak tahu kenapa nih. Nggak apa-apa. Ya Beb, besok itu ya pakai ini biar enak ya suaranya biar. Oh ya, oke. Bentar, aku punya. Bentar. Hang on. Ya. Ih, Aku pakai sekarang. apartemennya gede banget loh. Enggak. Hebat loh sekarang. Kecil gitu bilang. Asik. Di itu ya? Di mana? Di HI situ. Di HI situ ya, daerah situ ya. Kempinski. Iya, apartemen idaman. Ya, jadi teman-teman boleh tulis temanya mau apa ya besok kita benar-benar bikin struktur yang bagus diomongin gitu ya. Khususnya soal bersosial sama cinta-cintaan gitu mau bahas apa tulis aja di kolom komen. Nah itu jadi bahan buat besok gitu. Jadinya enak gitu ngomongnya terstruktur. Nanti juga habis besok live IG kita save jadi bisa ditonton ulang gitu sama teman-teman. Nah, karena tips-tips dari Biasanya Lengkara. Ronald bahas apa aja nih? Biasanya lebih suka bahas apa nih? Kalau teman-temannya Ronald ini sukanya bahas apa biasanya? Ya, pastinya mereka mau ya itulah pastinya tiga gambaran besarnya tiga doang, harta tahta wanita gitu. Ya, Harta tahta dan wanita. Kalau tahta ya sudahlah itu masuk politik aja. Tapi kan kamu juga banyak teman di DPR juga tuh waktu itu kan bisa juga ngomongin itu. Kalau harta boleh lah ngomong-ngomong sedikit ya kira-kira gimana buat bikin fortune gitu apa sih keberuntungan. Kayaknya kamu hoki banget ya mau ngapa-ngapain aja kayaknya dapat aja gitu. Itu tuh ajaib Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Orang kan Jadi harus Tuhan iya. Ya Tuhan tuh baik banget ya Tuhan tuh baik banget itu sama aku. Kita sebenarnya itu balik ke kita sendiri sih. You are what you think. Jadi kita tuh adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan kita berpikir gila ya kayaknya aku nggak bakal bisa sukses nih, kayaknya aku nggak boleh mampu nih, ya itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngerasa enggak, aku bisa ngelakuin ini, aku bisa, mungkin cuma butuh proses aja, butuh waktu gitu kan. Jadi enggak yang enggak yang cepat putus asa, enggak cepat berpikiran yang aneh. Itu tolong jangan di like ya. Itu kalau di love nanti lemot. Jangan di love ya. Oh begitu. Jangan di love itu lemot. Tolong jangan di love. Itu jadi lemot. Iya, jangan di love ya, nanti di lemot. Nanti lemot. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita punya suatu mimpi, kita fokus sama mimpi kita itu dan kita kejar sampai kita dapat gitu. Gitu aja sih. Kan pepatahnya seperti ini. Kita bekerjalah seperti seakan-akan kita akan hidup seumur hidup, tapi berbuat baiklah seakan-akan kita besok akan meninggal. Oh begitu. Iya. Udah jadi moto tuh ya. Udah jadi moto. Jadi karma kan juga seperti itu. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu kan muter ke kita, itu akan datang ke kehidupan kita juga gitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, baik itu kepada manusia, sama makhluk hidup, jangan cuma sama manusia. Makhluk hidup pada kucing, anjing, apa yang ada di sekeliling kita makhluk hidup, itu kita berbuat baik kepada mereka gitu. Nah, itu akan masuk ke dalam kehidupan kita juga. Kucing terus berbuat baik juga ya. Akan menjadi karma baik buat kita gitu. Oke. Nah, ini kayaknya seru nih. Kayaknya muncul ide besok topik ngomongin apa ya. Jadi kita ngomongin karma kali ya. Itu juga seru. Karma boleh. Ya, soalnya kan ya kan kamu pasti punya konsep lah karma kayak gimana gitu kan. Energi itu gimana. Terus tadi juga ngomongin tentang kalau apa yang kamu pikirin bisa jadi kenyataan. Nah, itu kan konsep. Betul. Ya konsep spiritual lah sebutnya ya, berbuat baik gitu kan. Kan biasanya kan orang kalau mau sukses dia ngomongin kan caranya gimana nih, mau jadi kerja di DPR masuk gimana, ngomong sama siapa gitu kan.
Nah, sedangkan kamu kan kayak gini teman-teman nih harus dengar juga nih. Ini Nengkara ini unik karena kalau dia mau sesuatu tuh pasti dapet ya. Dan itu nggak, ya emang dia ada usaha tapi nggak susah-susah gitu. Kayaknya keberuntungannya untuk dapetin yang dia mau tuh cukup hoki gitu, ya kan? Cuma Like Lucky is my middle name gitu. ya itu Lucky is dia, my middle name. iya dia mau jadi news anchor, mau jadi reporter, mau kerja di DPR gitu-gitu kayaknya gampang aja gitu. Dan nih satu lagi teman-teman, ya itu mau bergaul sama siapa aja kayaknya temennya ada aja gitu. Tahu-tahu dapat Iya. teman si ini, terus mau temenan sama artis-artis gitu, tahu-tahu masuk ke ya itu lingkungan kayak gitu. Dan dia sepertinya nggak ngejar-ngejar gimana, pokoknya dia pengen sesuatu, tahu-tahu dapet dengan santai gitu. Nah itu diomongin besok ya, seru kayaknya deh. Iya, betul. Kita bahas itu besok ya, Nal ya. Ya, bagaimana mendapatkan apa yang diinginkan ya, yang diinginkan dengan bukan dengan mudah ya, dengan santai gitu kali ya. Kalau dibilang mudah enggak, pasti ada tantangan. Nggak mungkin nggak ada tantangan. Ya, tapi dengan ada jalannya gitu, jalannya ada. Tinggal kita jalannya itu kita bersihkan, kita rapikan gitu lah. Kita perbaiki. Jadi dengan santai aja kali ya. Maksudnya santai itu tidak jungkir balik gitu ya kan? Ya. Sometimes juga ada jungkir balik karena dinamika hidup itu kan seperti itu. Ada yang kadang-kadang, tapi orang nggak perlu tahu di balik itu. Kadang-kadang orang nggak tahu, oh tiba-tiba udah ada di puncak aja. Saat kita lagi menuju puncak itu kan orang nggak ngeliat. Saat kita masih di semak-semak orang nggak lihat. Tapi pas saat kita udah di atas puncak orang udah ngeliat. Tapi kan ada yang pengen sesuatu tapi nggak bisa. Kayaknya susah. Kayak itu nggak bisa gitu. Oke, ya itulah kayak mau jadi reporter, news anchor, mau kerja di DPR apa. Kayaknya ya dia usahanya tuh gede banget, yang dia dapat kecil gitu. Sedangkan kalau kamu kan ya mau apa jadi ya bisa lebih santai gitulah ya sebutnya ya. Bukan berarti gampang gitu, enggak. Cuma ya ada lebih mulus aja gitu. Itulah ya, sebutnya santai. Terus ada jalan tiga, gitu, ada jalannya. Jalan dan pasti jadi gitu. Itu yang ini sih. Cuma satu hal yang belum jadi nih, kayaknya dia belum itu dapat yang kayak Bill Gates. Nah, itu dia tuh menuju Bill Gates itu tuh kayaknya aduh. Gimana ya? Oh iya. Ntar yang kayak Bill Gates nih, dikit lagi. Iya. Cita-cita ya zaman dulu ya, setelah nonton. Cita-cita kita itu kan kita dulu komitmen kita tuh kita harus kaya raya minimal seperti Bill Gates. Aduh, bisa nggak tuh ya? Bisa nggak? Ya, bisa sih. Apa sih yang nggak mungkin? Iya betul. Minimal seperti Bill Gates. Padahal Bill Gates sudah paling mentok ya. Bill Gates paling mentok. Jadi berarti harus kayak Bill Gates. Kan gini, rata-ratanya kan gini, ada maksimal, middle, minimum. Nah, biasanya orang ngambil rata-rata minimum, paling terburuknya harus seperti Bill Gates kayaknya. Jadi minimalnya kita yang maksimal gitu ya. Yang maksimal, biar kan kalau kita berdoa itu mengharapkan sesuatu harus yang full, jangan, karena pasti yang akan dikabulkan itu yang setengahnya gitu, biasanya seperti itu. Ya. Jadi ketiga nih, cara memotivasi diri supaya positif dan berhasil gitu ya. Keren nggak tuh? Yep. Cara memotivasi diri supaya positif dan berhasil gitu ya. Betul sekali. Nah, terus kita bahas ini ya, cara bersosial ya. Gimana caranya masuk ke kalangan-kalangan yang banyak orang impikan. Dia dengan manapun ya, tapi khususnya yang orang-orang impikan, mereka kalau ngimpi bergaul tuh biasanya sama kalangan, kalau nggak kalangan entertainment, pejabat gitu. Pejabat, betul. Ya kan, ya begitu. Kalau nggak yang punya power, punya sosial status gitu.
Ya, enggak. Betul, exactly. Tapi Yeah. bukannya di teman-teman hanya berfokus milih-milih, oh gue harus berteman sama yang punya power dan punya sosial status. Kalau yang lain kayaknya hina gitu. Enggak ya, maksudnya Nggak bisa bersosial gitu. Jadi nggak gini, bisa. nggak bisa gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita memilih-milih teman, orang juga akan milih-milih kepada kita. Itu udah hukum karma, seperti itu. Betul, betul. Dan jadinya kadang kita mau misalnya dapat lingkungan sosial di atas, karena kita dapetnya dari yang di bawah gitu. Entah gimana lah, entah dia kenal. Exactly. Betul sekali. Betul banget. Jadi kita nggak bisa meremehkan orang kecil gitu kan. Oh, Kita harus kita nggak bisa bergaul milih. kita harus baik ke semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang backgroundnya, gendernya. Kita tidak boleh memandang itu. Kita berbuat baik karena memang kita baik. Nanti itu akan datang apa yang kita inginkan dalam hidup. Nah, itu juga besok jadi bahasan tuh ya, karma baik dan prakteknya ya. Ya kan orang ngomongin karma harus berbuat baik, prakteknya gimana gitu kan. Nah, kan kamu sudah itu dia prakteknya ya, banyak cerita lah pastinya kan. Iya. Jadi gitu ya. Jadi cara bersosial dengan mudah gitulah ya. Kayaknya bersosial kamu nggak susah. Gimana ya? Alhamdulillah sih. Ya kan kayaknya gampang gitu dengan aku pengen nih misalnya kenal sama itu atau gimana, kayaknya ada aja gitu jalannya, itu lucu ya. Ada. Tapi kadang-kadang juga enggak yang merencanakan, memplanningkan untuk pengen berteman sama itu. Ya, cuman ada dalam hati aja. Seru kali ya kalau aku kenal sama orang, tiba-tiba dapet. Gitu ya. Berarti bukan target ya, cuma keinginan aja gitu ya. Seru kali ya kalau aku kenal sama ini orang gitu. Tiba-tiba langsung ada di depan mata. Wow, it's like magic gitu kan. Wow, gitu kan. Terus jadi teman gitu kan, apa gimana gitu ya. Itu juga soal karena seru kali ya kalau kenal sama ini, ketemu sama ini, langsung. Jadi kayak apa ya? Tahu nggak sih? Otak kita itu tuh punya daya magnetis yang sangat kuat gitu. Oh gitu, oke. Dia bisa menyemancarkan gelombang frekuensi apa yang kita mau gitu. Dia tuh kayak frekuensinya kayak radio gitu. Dia nyari. Nah, di saat gitu ya? kita mikirin itu terus, itu yang akan masuk ke dalam hidup kita gitu. Nah, besok kita bahas ya frekuensi otak magnet ya. Karena itu masuknya agak teknis sih, tapi ya bagus juga, ada logikanya, jadi bukan ngomong doang gitu kan. Lebih kayak metafisika sih itu, lebih kayak. Itu dia. Kan keren tuh bahasannya, metafisika, frekuensi otak magnet. Jadi besok kita bahas itu ya, karma baik, prakteknya, terus bagaimana memfrekuensi otak supaya jadi magnet, supaya jadi bersosial dengan mudah. Dan sekali lagi ya teman-teman, itu bisa dilakukan ya, sudah ada bukti ya. Yang membuktikan sudah banyak ya, salah satunya ya Nengkara gitu. Saya juga sudah membuktikan teman-teman. Jadi kalau semakin kita maksain itu malah kacau ya, gitu nggak sih? Ada strategi memaksakan. Memaksa bukan berarti harus mencekik. Tapi dengan cara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa mendapatkan itu. Jadi definisi memaksa itu sebenarnya ada banyak gitu. Memaksa itu bukan berarti kayak mencekik terus atau melakukan suatu tindakan yang yang membuat orang lain itu jadi merasa nggak nyaman gitu. Ada teknik memaksa dengan baik tanpa harus membuat sekeliling kita itu kita nggak terkesan memaksa gitu loh. Jadi sebenarnya bukan lebih tepatnya konsisten kali ya. Konsisten. Iya, lebih kayak iya optimis gitu. Oh ya ini harus bisa. Tapi dengan cara yang halus, nggak boleh. Memang di dunia ini kita nggak boleh memaksa. Siapa sih yang pengen dipaksa?
Nggak ada yang mau dipaksa di dunia ini. Tapi kita bisa memaksa itu dengan menggunakan otak kita. Alam sadar. Jadi ini otak kita ini penuh dengan frekuensi yang bisa mengendalikan alam semesta ini. Wah, power ya. Iya. Baca buku apaan nih jadi. Nah, kalau di agama kan kita kalau di agama itu di Al-Qur'an, ini kalau buat orang muslim nih, itu tuh kita manusia itu dilevelkan itu adalah posisi yang tertinggi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya akal. Kenapa dibilang dari malaikat malah ya? Kenapa? Karena kita punya akal. Akal itu bisa mengundang apa aja dalam hidup kita. Bisa menciptakan apa aja. Bisa menciptakan orang baik, bisa menciptakan orang jahat, itu semuanya ada di sini. Justru kita menarik apa yang kita inginkan melalui pikiran kita gitu lah ya. Kalau misal negatif, jelek, pesimis, ntar datang gitu. Kalau itu yang datang dari hidup. Ya, kalau kita positif, santai, berbuat baik, nanti datangnya gitu ya. Nah, itu spesifiknya besok deh. Karena itu kalau dibahas itu panjang, benar-benar panjang, benar-benar yang kayak butuh orang mungkin kalau baru kena dengar sekali pasti dia ngomong, mereka nggak ngomong, kamu ngomong apaan sih? Itu kayaknya ngomongannya ngalur ngidul deh, nggak jelas. Enggak, pasti orang akan nganggap kita tuh nganggap kita gila gitu, tapi padahal dia yang gila. Padahal emang di situ. Iya, soalnya orang belum ngalamin sih. Kalau sudah ngalamin, ya justru yang kita bilang ini sebenarnya sebuah harta karun lah gitu. Kalau orang malah menyangkal gitu, justru mereka malah kesannya dikasih duit sebanyak hartanya Bill Gates dia nolak gitu, kan tolol gitu. Cuma ya sekali lagi sih memang masing-masing orang punya levelnya masing-masing ya, apalagi level intelligence dan pengalaman. Kadang ada wawasan yang sempit, kolot, susah gitu. Kita mau ngomong manapun walaupun itu benar dan demi kebaikan dia gitu. Kadang dia nggak mau juga, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya, kita sih ya rola aja kan gitu, ya kan. Benar. Gitu. Ya terus jadi satu lagi besok mungkin kita ngomongin apa ya, ngomongin tips aja kali ya, tips buat laki-laki deh, buat laki-laki cewek maunya apa gitu ya. Betul, dua insan itu kan apa? Beda ya, jadi nggak bisa kayak, jadi harus saling memahami satu sama lain, dan semua itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Iya, besok kita ngomongin laki-laki kalau suka sama cewek harus ngapain. Kan kamu banyak teman cewek lah, tipe-tipe juga macam-macam. Terus mereka juga pasti ada teman-teman cowok yang mau deketin cewek, nanya tips juga kan, gimana nih? Nah, gitulah, pasti sudah banyak curhat-curhat lah. Jadi paling nggak tahu tipe-tipenya secara general, nggak cuma pribadi aja gitu. Jadi kita ngomongin pasti objektif lah, ya. Jadi tips buat laki cewek maunya apa. Nah, terus terakhir nomor 7 itu tips buat cewek, di viewer juga ada cewek-cewek juga sih yang nonton walaupun lebih banyak laki-laki. Tips buat cewek gimana untuk menjaga diri gitu kali ya, kan laki-laki sekarang kan banyak yang ya ngomong-ngomong manis gitu, walaupun cewek juga banyak yang ngomong manis demi harta sih. Betul. Cuma jadi semuanya ada, kita tidak bisa menyudutkan laki-laki juga, tidak bisa juga menyudutkan perempuan. Semuanya itu adalah oknum. Jadi orang yang tidak tahu, maksudnya masih benar-benar polos, benar-benar nggak tahu apa yang mereka harus lakukan, ya kita akan bicarakan itu besok. Bagi kalian perempuan, kita harus membekali diri, jangan sampai kita salah mengartikan paham dari seorang laki-laki, dari kata laki-laki, dan begitupun laki-laki, kalian harus tahu juga cara mengerti bahasa perempuan gitu. Soalnya begitu cewek komunikasi, cewek komunikasinya pakai kode-kode itu, ya kan? Kalau laki-laki bisa ngomong langsung. Cewek perempuan kan pakai begitu, penuh dengan
penuh dengan lika-liku kalau dia ngomong. Mau ngomong aja, tolong beliin martabak. Itu lika-liku itu. Padahal tinggal ngomong, tolong beliin martabak. Itu lika-liku tuh ngomongnya. Ya. Aku sih lagi pengen ini banget. Gimana ya? Kayaknya ini tuh muter-muter kayak Nah, gimana gitu. padahal kita beli martabak dong gitu. Mm-mm. Nah, kalau laki-lakinya nggak peka, ceweknya ngambek gitu Tapi kan. emang perempuan kayak begitu, emang perempuan begitu karena saking spesialnya perempuan, Tuhan tuh Ya, menciptakan dia seperti itu. nah, jadi laki-laki kalau nggak tahu kode, baca kode, ntar digambekin terus gitu. Nah, tapi kalau laki kita baca kode, ceweknya jadi cinta karena ceweknya merasa dimengerti gitu. Namanya cewek kan, Dimengerti, iya betul, semua cewek kan pengen dimengerti gitu kan. Selain dimanja, maunya betul, dimengerti. Besok juga kita ngomongin betul. buat cewek supaya buat jaga diri ya, karena gini, ya memang dua-duanya oknum. Kalau cewek ngerjain cowok ada, cowok ngerjain cewek ada, tapi Mm-mm. dampak paling kerasnya kalau cewek yang dikerjain gitu. Kalau cewek sampai yang dikerjain, Mm-mm. dampaknya lebih dalam sih gitu. Kalau laki-laki dikerjain sama cewek, ya kalau dia bukan banci, dia nggak bakal bunuh diri gitu kan. Atau dia alay, atau dia alay. Ya, harusnya laki-laki harus Ah, sering dikerjain cewek deh, maksudnya biar mentalnya kuat gitu loh, ya nggak sih, namanya juga laki kan. mentalnya kuat beneran, bener. Ini ya nggak apa-apa, Cewek pun laki-laki seperti dikerjain itu. Jadi ya. kalau Ya, cewek gini nih, kadang-kadang cewek ngomong gini, aduh males aku ketemu sama playboy, jangan. Ketemu aja biar kalian tahu, biar kenalan aja dulu, kenalan. Bukan berarti kalian mau terjerumus gitu kan, kenalan, tahu, mengetahui karakternya, dan nanti besok-besok kalau ketemu yang hal seperti itu lagi, jenis seperti itu lagi, udah tahu how to handle ya. gitu kan. Nah, cewek-cewek juga temenan aja, temenan sama playboy, sama laki-laki. Temenan aja, Aha. Jadi bisa tahu polanya kan, jadi kalian juga bisa betul. menjaga diri gitu. Jadi sebenarnya temenan sama siapa aja juga bagus ya. Cuma Betul, ya sekali lagi jangan kena rayuannya gitu. Temenan aja dulu, ya kan. Cewek, betul, betul. cewek kalau udah kena rayuan, nah udah biasanya mereka ekspektasinya tinggi gitu. Nah ada juga Hati-hati, cewek, karena ya, tapi emang gini no, gini makhluk perempuan itu adalah makhluk makhluk laki-laki itu makhluk visual, sementara perempuan itu lemahnya di pendengaran. ya. Jadi perempuan tidak bisa mendengar kata-kata janji-janji manis. Setuju nggak perempuan? Ada yang perempuan di sini pasti setuju. Jadi misalkan nih, sayang besok kita nikah ya, itu diingat sama dia tuh. padahal bercanda. Padahal April Padahal, Mop padahal gitu, mungkin lakinya gitu. mungkin cowoknya bercanda. Hati-hati. Itu perempuan tuh tahu, harus tahu kelemahan. Seorang perempuan yang pintar adalah perempuan yang tahu kelemahannya dan tahu cara mengatasi kelemahannya. Gitu. Karena udah kena rayuan Ronald belum? Wah, udah kena tapi ya Wah. begitulah. Saya juga sudah kena rayuan Nengkara. Iya. Jadi 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 penting banget tuh ya buat saling berkomunikasi, tahu berkomunikasi, buat saling jaga diri juga. Betul. Kadang cewek juga ada salahnya sih, gimana dia terlalu sensitif, ya kan, sama laki-laki, terlalu sensitif Hmm. lah gitu. Jadi kadang laki-laki ngomong apa yang sebenarnya nggak begitu, terus dia tersinggung, dia ngambek gitu, dan dia nggak mau ngasih tahu pasti kalau dia kesel, ngambek, marah, laki-lakinya bilang kamu kenapa? Pikir aja sendiri gitu. Sedangkan sedangkan ya gitu, mungkin terlalu sensitif atau gimana kan ya. Terus ada Hmm. juga cewek yang mungkin terlalu geeran gitu. Perhatiin nggak sih? Ya, karena cewek itu makhluk perasaan. Jadi Betul, perempuan itu betul. menggunakan perasaan 80%, 20% logika. Iya. Jadi Itu kadang perempuan suka tuh. suka Makanya perempuan banyak yang baper. iya baper. Mm-mm. Kadang-kadang laki-laki ngomong apa ya sebenarnya wajar-wajar aja sih ceweknya ya baper atau ekspektasinya jadi gimana gitu ya. Ya Mm-mm. itu juga itu juga kesian cewek kalau dia tidak bisa kontrol itu ya. Ntar dia jadi ya ya bermain sama pikirannya sendiri kadang kan gitu ya. Betul. Jadi Nah, itu jadi harus yang kita tuh harus bahas banget deh besok kayak masalahnya tentang pikiran. ya, Hati-hati kita berpikir. Karena pikiran itu bahaya tuh. Bahaya. terus
ekspektasi itu juga harus dikontrol ya, apalagi cewek. Betul, betul. Gitu. Cewek kalau udah geeran bahaya deh. Kadang misalnya Marah. nih ya nih, misalnya laki-laki ngomong apa, cewek udah GR ini dalam kondisi GR terus laki-laki ngomong apa, dia sudah ekspektasi tinggi gitu. Padahal laki-lakinya belum Parah. gimana gitu kan. Pas Iya. pas ternyata enggak, dia langsung jadi entah depresi, entah marah, entah gimana, entah galau gitu. Jadi cewek juga harus kuat gitu, kuat dalam artian enggak mentalnya jangan dikit-dikit Betul. nangis gitu, dikit-dikit cengeng gitu. Padahal yang bikin dia kayak begitu bukan laki-lakinya, Dia ekspektasi dia. sendiri. Iya, Iya, dia sendiri, dirinya sendiri. jadi suka begitu cewek, ya nggak sih? Mm-mm. Iya kan? Nah, Kayak cewek juga harus tadi sebelum kita live ini ada temen aku yang telepon, dia Hmm, minta pendapat, jadi dia punya masalah pribadi sama pasangannya. Terus aku bilang, oh salah, lu dari awal settingannya udah salah. Jadi mestinya di awal kurangin tuh ekspektasi. iya. Boleh kita memikirkan hal yang indah, tapi jangan berekspektasi sampai kita lupa daratan. Nah, begitu kita tidak mendapatkan dari sekian persen dari apa yang kita harapkan itu akan menjadi mimpi buruk, malapetaka buat kita sendiri. Jadi akhirnya kitanya sendiri yang baper, akhirnya kita sendiri yang kecewa. Iya, Sementara orang yang kita iya, harapkan itu, dia biasa-biasa aja. iya. Jadi ya itu tadi itu They don't bagus, even care. itu bagus. Mm-mm. Cewek boleh ekspektasi tapi jangan sampai lupa daratan. Mm-mm. Hati-hati. Ya. Jadi buat cewek juga supaya nggak bermain sama pikiran sendirilah gitu, ya kan? Mm-hmm. Oke lah, laki-laki kita ngerti, cewek tuh ya punya sensitivitas lebih, ya kan? Cewek juga pikirannya lebih kompleks, ya ngerti gitu. Tapi kadang laki yang mau ngertiin malah ceweknya nggak mau ngertiin gitu. Jadi di situ harus saling ngerti lah. Gitu. Nah, itu penting banget lah, besok kita bahas lah. Ini kita ngomong bakal lama kali besok. Seru Iya, sih. bakal lama tuh besok. Dan ini biasanya diomongin satu sisi, satu pihak. Biasanya laki-laki ngomongin cewek maunya gini gitu tanpa ada ceweknya, ya kan? Nah, cewek juga Iya. laki-laki maunya gini. Kadang kan ada tips-tips di majalah juga kan, atau kamu tuh sama temen-temen cewek-cewek kan kita dulu sering hangout ya. Jadi saya dulu sama Kara sering dinner atau apa. Biasanya tuh cewek-cewek semua dan yang mereka omongin itu soal laki-laki itu. Soal laki-laki itu tanpa ada laki-lakinya jadi kayak kok begini gitu kan, aku laki-laki sendiri kan ngeliatin cewek ngomongin laki nggak begitu juga, cuma kalau mau dikasih masukan tuh pada ngomel. Ya udahlah, biasalah ibu-ibu arisan. Biasalah perempuan. Jadi kalau besok kita omongin kan ada aku laki-lakinya kan, namun ceweknya, jadi ketemu nih gitu. Temu betul, ada benang merahnya gitu kan. Betul, dan teman-teman juga langsung aja jawab, ya kita bisa kasih tahu ya dari kedua belah sisi gitu. Jadinya clear, jelas, nggak cuma sebelah mata gitu. Itulah ya. Betul. Ya. Ya udah kalau gitu ya, ini udah ada ininya, poin-poinnya, ntar aku inilah ya. Nanti besok kita bahas dengan sejumlah pertanyaan dan sejumlah tips yang diharapkan bagi audiensnya Ronald yang sering muncul di IG Live. Semoga bermanfaat. Jadi kita akan bahas itu semua, termasuk juga buat bekal seorang perempuan bagaimana, terus bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan apa yang kita mau itu, terus hati-hati menggunakan pikiran, terus hati-hati dengan karma gitu. Iya, cewek-cewek juga, laki-laki juga biar tahu cara men-treat perempuan ya. Kadang laki-laki salah men-treat, bukan laki-lakinya jahat, nggak ngerti gitu, sehingga nggak ngerti. Jadi kadang-kadang tuh gini, perempuan tuh nggak mengharapnya apa, kayak ibarat kata gini, perempuan maunya arah ke Tangerang, cowoknya arahnya ke Bekasi, nggak ketemu kan. Jadi dua arah yang berbeda gitu. Jadi terus ceweknya nganggap laki-laki tuh jahat gitu. Jahat. Padahal cuma nggak ngerti. Gitu. Terus laki-lakinya nganggap perempuannya ini baperan. Jadi emang harus ada titik tengahnya, harus ada yang menengahi semua itu gitu, harus tahu gitu kan. Besok kita jembatani lah. Baik itu buat cewek,
maupun cowok ya. Jadi besok stay tune aja gitu. Kita bahas. Kayaknya bakal bisa sejam 2 jam deh. Dan itu nggak bakal berasa deh. Itu nggak bakal berasa. Nggak bakal berasa. Biasa kalau Ini kita aja, ngobrol ini aja baru intro udah kayak asik ngobrol gitu ya. Iya, dulu kalau kita sering nongkrong-nongkrong juga ngobrol nggak berasa kan 3 jam, 4 jam, ya udah lewat aja. Karena seru, karena emang dan penting gitu. Betul. Ya, nanti kapan-kapan kita ajak teman kita juga lah ya buat kayak gini-gini ngobrol-ngobrol itu loh si ibu dosen itu siapa? Ibu dosen. Dulu kan kita sering ngobrol bertiga. Iya. Kalau beliau mau. Ya, sementara kita dulu lah. Oke, siap. Ya, besok jam berapa ya kira-kira nih? Sibuknya pulang ini? Ya. Bebas, Ronald atur aja, nanti aku jadwalkan. Tuh, ada yang dari Makassar tuh. Makassar siap. Tuh. Halo, jadi Makassar. Juga. Jadi blasteran ya, Manado Makassar ya. Tuh, ada Malino bosku, Malino. Malino itu apa? Malino itu daerah dataran tinggi di Makassar ya. Udaranya bagus, gitu. Terus banyak bagus lah. Ibarat kata puncaknya Makassar lah. Oh, ada orang Makassar juga ya. Besok jam berapa ya? Jam 8 kali? Jam 8 sampai jam 10 lah. Jam 8 apa? Malam. Oke. Jadi teman-teman, ya biasanya ngulur-ngulur juga sih dikit. Jam 8.15, setengah 9 itu. Pokoknya kita ngomong seenaknya lah gitu, seenaknya sampai puas ya. Nah nggak tahu nih bisa panjang, tapi kayaknya bakal panjang gitu dan nggak bakal berasa. Jadi ya teman-teman siapin waktu aja gitu ya. Jangan sampai pagi ya. Tapi karena biasanya kalau udah mulai obrolan malam tuh udah mulai kemana-mana tuh. Iya. Jadi jam 8 ya, jam 8 nih teman-teman semuanya standby di IG Ronald Frank. Terus nanti kita live ya, ada Nengkara, kita bahas poin-poin yang tadi lah yang kita omongin dan itu penting banget. Nanti udah selesai itu rekamannya kita abadikan lah di IGTV atau masuk YouTube lah. Jadi biar bisa bantu orang-orang juga biar lebih ngerti kan, supaya kita juga seperti visi misi kita dulu, kita ngomongin cinta-cintaan untuk menutup gap antara laki sama cewek supaya mengurangi perceraian ya. Jadi supaya angka perceraian turun, supaya saling cinta. Jadi mengurangi orang yang kerja di itu yang buat nyerai-nyerain orang gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, jam 8 ya. Cuma sebelum selesai nih mungkin ada yang mau tanya nggak sama Nengkara gitu? 1-2 pertanyaan. Udah nggak? Ayo, kalau ada ditulis biar dijawab. Mulia sekali, Cila. Kalau nggak mulia nggak enak rasanya. Mengurangi orang PHP sama perceraian. Iya, jangan dong. Jangan sampai ada yang bercerai gitu kan. Nggak boleh ada janda atau duda di muka bumi ini gitu. Kalau bisa, semua harus berpasang-pasangan. Karena Tuhan menciptakan itu berpasang-pasangan. Nanti kesiannya, apalagi kalau sudah punya anak kesian kan. Iya, apalagi kalau punya anak, kasihan gitu. Kalau masih single, masih nyari-nyari pasangan, nggak apa-apa gitu. Cari-cari yang paling tepat. Nikahilah di antara kalian yang paling kalian sukai dan kalian butuhkan dalam hidup ini, gitu. Itu kan dia disuruh dalam Al-Qur'an kan. Kalau orang-orang Muslim. Iya. Kalau mau bandel belum. Kalau mau bandel sebelum nikah aja. Sebelum nikah, iya. Kalau udah nikah jangan bandel lagi. Nah, biasanya orang langsung nikah, dia nikah bandelnya pas nikah jangan. Ya, kalau mau main bertanya tuh. Cara apa? Coba. Mana sih? Ada pertanyaan tadi aku lihat tapi udah ke atas. Dari cewek. Dia nanya biar nggak mudi gimana Kak Kara? Cewek kan mudah mudi gitu. Ini yang nanya cewek. Biar nggak moody. Moody itu sebenarnya
itu adalah teman baiknya perempuan tuh. Oh begitu. Emang perempuan tuh pasti moody. Tapi, nah itu yang aku bilang tadi. Seorang perempuan yang pintar adalah seorang yang tahu kelemahannya, tapi tahu menghandle kelemahannya dia gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, kita orangnya moody, ya sebisa mungkin saat kita lagi moody, jangan sampai kita terbawa suasana itu. Kita lawan, jangan sampai bikin, yang paling parahnya jangan sampai bikin orang tersinggung kan dengan sifat moody kita itu. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita ketus sama orang yang sedang ada di samping kita gara-gara kita moody gitu kan. Itulah seperti itulah. Jadi jangan sampai moody kita ini kita ikutin terus gitu loh. Aku pun namanya moody, jadi mungkin kalau moody, kalau cewek nih, kalau moody mungkin dia mengasingkan diri dulu kali ya. Masuk kamar dulu. Jangan di depan orang dia mungkin bisa kena semprot. Kan nggak enak. Iya. Terus harus pinter-pinter ngontrol diri gitu kan. Jangan sampai misalkan lagi moody nih, terus cara ngomongnya harus dipilah-pilah kata-katanya yang baik gitu kan. Karena pada saat kita lagi moody, mungkin ini ada nanya, moody itu apa sih? Moody apa sih bahasa Indonesianya? Moody itu swing mood perasaan. Moody itu bahasa Indonesianya swing mood lagi, gitu apa sih? Nggak enak. Males gitu, bete gitu, bete. Iya, bete, dikit-dikit bete gitu, dikit-dikit nggak enak perasaan gitu kan. Nah itu tuh, jangan, kita udah tahu seperti itu. Kita dikit-dikit tahu bahwa perasaan itu hanya akan menghancurkan diri kita dan orang sekeliling kita. Nah, itu kita atasi deh. Jangan sampai mood kita itu bikin orang di sekeliling kita itu kehilangan respect hanya gara-gara kita moodian seperti itu. Jadi, tolong kontrol lah emosi kita gitu. Kontrol lah moodi kita, perasaan kita itu. Kalau lagi moody kita ngomong apa gitu ke orang ya, itu pasti emosi sementara yang ngomong, walaupun kita nggak maksud begitu gitu kan. Nanti setelah udah nggak, biasanya kita menyesal, ngapain tadi ngomong begitu gitu. Orang juga jadi gimana gitu kan, padahal itu hanya emosi sementara gitu. Jadi kalau memang terjadi, bilang lagi sama orangnya, sorry ya tadi aku lagi emosi. Betul. Parah gitu. Kalau nggak jelas tuh bakal jadi nggak enak terus. Betul. Nah, kita tuh harus sering-sering membudayakan maaf dan terima kasih. It's so simple, tapi itu bisa bikin orang moodnya berubah dari kita, dia bisa jadi baik. Dari tadinya dia songong sama kita, dia jadi baik sama kita. Hanya kan coba deh implementasikan. Coba apa ya. Tapi maaf dan terima kasihnya itu yang tulus ya. Ada loh orang sering bilang maaf terima kasih tapi sebagai tipu-tipu supaya maaf ya kayak gitu, bukannya maaf gitu. Jangan ya gitu ya. Kadang kan ada yang gitu juga. Iya. Terus gini, Beb, satu lagi, kalau lagi moody, kalau nggak dikeluarin kan nggak enak ya, pasti cewek kan. Betul. Tapi sebenarnya enggak sih. Sebenarnya gini loh, moody itu Kira-kira kalau lagi moody, kita curhat sama temen cewek, ini buat cewek ya, moody curhat sama temen membantu nggak? Kalau lagi curhat teman-teman cewek, nah kadang-kadang nih, lihat dulu ceweknya lagi netral nggak? Kalau ceweknya juga sama-sama lagi ada di posisi yang sama, di frekuensi yang sama, level yang sama, udah kelar hidup, udah saling, ya emang tuh kayak gitu kan, pasti jadi kompor gitu kan. Tau nggak, aku lagi kesel nih sama si... Pasti cewek kan moody sama lakinya lah, bilang lagi. Iya, misalkan nih, contoh kasus nih kan. Contoh kasus nih ya. Dia lagi kesel nih sama pacarnya nih. Ini, kamu lagi kesel banget deh sama pacar aku. Dia kayak gini nggak peka banget. Masa aku suruh kayak gini dia nggak paham banget. Aduh, kayaknya dia punya cewek lain nih, bla bla bla. Terus datanglah satu cewek ini, teng. Dan dia ada di level yang sama. Atau dia lagi kontra sama kita. Dia ngomong gini, jangan, makanya udah tinggalin aja, cari yang lain, bla 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 bla. Nah, hati-hati menceritakan masalah kalian.
Jangan sampai salah menceritakan masalah ke orang yang tidak tepat. Jadi bahan Malah ceritaan. diprovokasi ya. Malah Bisa jadi diprovokasi. jadi malah diprovokatif, terus bukan lagi tuh di bahan obrolan ke semua orang. Hati-hati cerita. Apalagi ceweknya kalau udah moody labil lagi kan, gampang dipengaruhi. Hati-hati. Itu di pergaulan cewek sangat biasa banget loh begitu loh. Biasa banget, baik di kota kecil maupun di kota besar itu. Di kota selalu besar ada apalagi itu seperti itu. Kompor. Iya. Banyak kompor apa? Tabung gas Kompor. 5 kilo. Nih ada yang nanya lagi, Mbak Kara suka cemburu nggak? Suka apa? Cemburu. Cemburu itu tanda sayang. Jadi kalau kita nggak cemburu berarti kita nggak sayang. Cemburu apa dulu? Cemburu sama pasangan. Cemburu, kalau kita cemburu sama pasangan kita, itu artinya tanda sayang. Cuman ada levelnya. Jangan sampai, kan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Sedikit cemburu, itu akan jadi bahaya. Itu akan jadi pahit, nantinya akan menimbulkan bentrok, perceraian, dan ya bla 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 sekian. Jadi hati-hati gitu. Memberikan takaran cemburu itu seperti ibarat kata memberikan takaran garam ke dalam makanan gitu. Harus pas takarannya biar enak rasanya. Kalau berlebihan itu keasinan, rasanya nggak enak, bisa hambar, terus kita buang makanannya, nggak dimakan. Seperti itu juga itu hubungan. Terus kalau cemburu, pastikan cemburunya masuk akal ya. Iya, harus masuk akal, jangan. Kadang cewek tuh cemburu, dia nyari-nyari, dia emang pengen cemburu aja, dia nyari-nyari fakta yang nggak berhubungan, disambung-sambungin. Jadinya cemburu gitu. Kadang kan suka gitu. Makanya, jangan asal cemburu buta juga sih. Cemburunya ya harus ada beralasan. Ya, harus tahu alasannya. Dan ya, yang seperti yang aku bilang, cemburunya itu jangan berlebihan. Kayak kita menaruh garam dalam makanan, jangan terlalu banyak sesuai takaran. Sehingga karena kan dalam hubungan itu harus ada bumbu-bumbu yang bumbu-bumbunya ada bumbu-bumbu cemburu. Itu kan membuat jadi sweet hubungan. Kamu kok cemburu sih? Iya, kan aku nggak suka sama kamu. Kamu so sweet. Cewek kan suka gitu tuh, so sweet. Nah, udah deh, makin harmonis hubungan. Iya. Cemburu kasih kunci mobil apa gitu, Mercy, udah nggak cemburu lagi. Itu cemburu tanda sayang apa tanda nggak percaya diri? Tuh. Cemburu itu bisa dibilangkan nggak percaya diri karena semua orang pasti ada di masa dia insecure. Nggak mungkin 100 selama hidupnya dari hari ke hari, dari jam per jam dia percaya diri terus. Ada di masa dia kayak terpuruk, jadi hilang kepercayaan diri. Bisa aja dia kayak, kamu jangan kayak gitu dong, aku nggak suka kalau kamu ngobrol sama cowok itu walaupun dia teman kamu. Kenapa? Aku cemburu. Ya mungkin dia nggak percaya diri. Bener dia nggak percaya diri, takutnya nanti sama dia. Bagus dong kalau seperti itu, artinya dia masih takut kehilangan kamu. Nah gitu. Tapi dengan adanya percaya diri, adanya cemburu itu, perempuan tahu. Perempuan kan suka dicemburuin. Perempuan ngerasa, oh kamu suka ya sama aku ya. Ya udah, kamu cemburu kan lakuin itu, dan dia makin seneng. Itu rahasia dari perempuan. Perempuan tuh, kamu cemburuin tapi dikit, jangan banyak. Kamu kok gini, kamu kok begitu. Nanti yang ada kabur nanti perempuannya gitu. Begitupun cowok. Cowok juga pasti seneng kok dicemburu-cemburuin. Ya sayang, kamu kok jalan sih sama yang lucu-lucu aja, yang gemes-gemes gitu loh. Cemburunya yang sehat lah gitu, jangan cemburu yang prasangka gitu. Cemburu prasangka itu loh, kadang prasangkanya juga nggak masuk. Itu yang bahaya, bahaya jangan. Kayak cemburu dikit. Misalkan nih lagi jalan sama pasangan di jalan, terus tiba-tiba pasangannya ini, cowoknya nih ngelirik cewek lain, terus ceweknya ngomong gini, ih apaan sih kamu, terus dicubit-cubit manja, apaan sih kamu lihat perempuan itu, oh enggak ada, itu cuma lucu-lucuan doang gini. Atau sebaliknya, cewek pun kayak gitu, apa sih kamu lihat cowok-cowok ganteng, itu kan cemburu diri, bener. Tapi dengan adanya itu akan jadi bumbu dalam garam dalam ibarat kata garam dalam masakan gitu. Kalau nggak ada ya hambar, nggak dicemburu, nggak coba jalanin hubungan tanpa dicemburu, hambar nggak? Pasti hambar, nggak ada seru-serunya, nggak ada gregetnya gitu loh. Ya berkata kalau makanan nggak ada garamnya, nggak ada micinnya, apalagi orang Indonesia suka micin.
Ini Instagramnya sudah mau habis nih, karena cuma 1 jam batasnya, ini tinggal 15 detik lagi. Jadi teman-teman besok ya jam 8 ya, kita ketemu lagi ya. Ini tinggal 10 detik. Oke semua.